Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Khairunisa dari Universitas Gunung Jati. Kami di sini berkesempatan untuk memasuki atau mengenali Cadar Budaya Cirebon, yaitu Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Nah, masjid ini dibangun sekitar abad di mana Wali Songo itu sedang berkuasa, yaitu Sunan Gunung Jati. Nah, masjid ini dibangun sekitar tahun 1480 Masehi yang juga memiliki banyak sekali ornamen yang sangat unik nih teman-teman. Dari mulai pintu yang berukuran sangat kecil yang memiliki banyak sekali filosofi, dan juga ada mata air yang terdapat di bagian belakang masjid. Penasaran kan? Yuk, ikuti terus ya kelanjutannya. Masjid Sang Cipta Rasa merupakan masjid yang dibangun oleh Sunan Gunung Jati. Lalu beliau menunjuk Sunan Kalijaga sebagai arsiteknya. Selain itu, Sunan Gunung Jati juga memboyong Raden Sepat, arsitek dari Majapahit yang menjadi tawanan Perang Demak Majapahit, untuk membantu Sunan Kalijaga merancang bangunan masjid ini. Tidak heran dengan perhitungan yang matang membuat masjid ini terdiri kokoh hingga saat ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Syifa Khairunisa. Tadi kita juga sudah melihat-lihat nih bagaimana bagian-bagian pelataran masjid dari Sang Cipta Rasa ini. Lalu saya di sini sudah berkesempatan dengan yang empunya, yaitu siapa Pak namanya? Mubarok. Ya, Bapak Mubarok, sang penjaga masjid ini. Bapak, saya mau tahu bagaimana sih Pak awal mula masjid ini terbentuk? Jadi Masjid Agung Sang Cipta Rasa adalah salah satu masjid wali yang didirikan oleh para wali terdahulu sekitar tahun 1480 Masehi. Ya, jadi 1480 Masehi. Nah, masjid ini dibangun pada zaman Kesultanan yang dipimpin oleh Kanjeng Sesedimun Sesar Hidayatullah. Jadi ketika Cirebon awal berdiri itu dipimpin oleh Mbah Kubu Cirebon atau Pangeran Cakrabuana, yang ketika tahun 1479 kekuasaan itu dipindahkan dari Mbah Kubu Cirebon kepada Sesarip. Nah, kemudian dari tahun itulah program utama yang dilakukan oleh Sesarip Hidayatullah adalah mendirikan Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Jadi tepatnya 1 tahun setelah dinobatkannya Sesarip Hidayatullah menjadi Sultan di Cirebon. Gitu kan. Iya, Pak. Nah, masjid ini ditujukan untuk syiar agama, khususnya Jawa di bagian wilayah barat. Jawa Barat, iya Pak. Jadi Jawa bagian sini sebagai tempat sentral penyebaran agama yang ada di Jawa, terutama bagian barat. Lalu Pak, kan ini namanya unik ya Pak, Sang Cipta Rasa. Ada arti sendiri nggak Pak? Kenapa dinamakan Sang Cipta Rasa? Jadi ada yang menyebut masjid ini namanya Sang Cipta Rasa. Nah, ada juga yang menyebut masjid ini namanya Masjid Pakuwati. Pakuwati, iya. Sang Cipta Rasa itu diambil dari tujuan gitu kan ya. Jadi sang itu agung, cipta itu diciptakan, rasa itu untuk digunakan. Maksudnya masjid ini sengaja dibangun, kemudian untuk digunakan, maksudnya untuk digunakan. Makanya masjid ini terbuka 24 jam. Berarti selama jadi 24 pengurus jam itu standby selama 24 jam untuk mengurus masjid ini. Oh iya Pak. Jadi tidak ada misalkan masjid pintunya tutup, gitu kan ya. Pintu ini selalu terbuka dan dikunjungi oleh siapapun yang hendak melakukan ibadah ya Pak ya. Selama 24 jam. Iya. Lalu kan di sini kemudian ada nama Pakuwati. Oh iya. Nah, Pakuwati itu diambil dari nama, ada yang mengatakan bahwa itu diambil dari nama keratonnya, Keraton Pakuwati. Karena dulu kan namanya Keraton Pakuwati Cirebon. Ada yang diambil dari nama anaknya Mbah Kubu Cirebon yaitu Nyimas Pakuwati. Jadi berdasarkan tempat gitu kan. Karena tempatnya di Keraton Pakuwati. Jadi kalau orang dulu bikin nama itu kalau nggak tujuan itu biasanya tempat. Oh iya. Ya. Jadi misalkan ada nama Syekh Syekh Nawawi Al-Bantani, gitu kan? Berarti Al-Bantani itu berarti berasal dari Banten, gitu kan ya. Nah, kemudian di sini disebut Masjid Agung Pakuwati, gitu kan? Nah, ini berasal dari Keraton Pakuwati. Maksudnya bertempat di Keraton Pakuwati. Iya, seperti itu ya Pak. Lalu Pak, kan di sini ada beberapa area ya Pak ya. Ada area luar dan area dalam. Apakah area luar dan dalam itu dibangunnya secara bersamaan atau mungkin berbeda waktunya?
Jadi di sini kan ada masjid, maksudnya masjid yang memang dibangun oleh para wali, ada yang memang dibangun pelebaran. Oh, Jadi pelebaran. maksudnya pelebaran itu jadi ada penambahan. Nah, kita lihat dari bentuk pilarnya atau sakanya. Jadi kalau yang saka bulat itu yang dibikin oleh para wali terdahulu. Nah kalau Iya, yang Pak. persegi ini yang sebelah sana itu dibikin oleh ya Pemerintahan. maksudnya pemerintahan sekarang gitu. Oh kan. iya Pak, iya. Nah batasnya ini lihatnya dari saka. Nah kemudian dari yang asli ini ya itu kan ada yang induk itu di dalam, yang pintunya itu apa kecil-kecil. Kecil, iya berhias Pak. sembilan. Kemudian di sini namanya serambinya. Oh, serambi. Ini serambi di teras kalau zaman Oh sekarang. iya iya. Lalu Pak, di sini juga kan sudah terdengar sangat masyhur ya Pak. Sebenarnya filosofi yang terdapat dari pintu kecil itu apa Pak? Apakah ada filosofi tersendiri begitu? Jadi orang terdahulu itu meninggalkan pesan kepada kita. Jadi sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, ya kalau sudah masuk rumah Allah, masuk masjid semuanya sama. Jadi makanya pintunya itu kecil, pintunya itu pendek, Iya Pak. supaya masuk itu menunduk. Jadi kita nih sama di hadapan Allah. Iya. Yang besar itu cuma Allah. Allah. Yang membedakan adalah nilai ketakwaan kita. Inna akramakum indallahi Atqakum. yang paling mulia di sisi Allah Adalah adalah orang yang bertakwa. orang yang bertakwa. Iya. Jadi makanya itu sebetulnya mengajarkan kepada kita ketawaduan. Ya, masuknya nunduk, keluar Nah, pun juga nunduk. nunduk. Oh, Jadi nggak seperti boleh itu. sombong ketika di luar, dan ketika kita masuk ke dalam, ya oh kita nih kecil. Ya. Yang gede itu semua Allah. Allah. Iya Pak. Melanjutkan penelusuran, kami memasuki bagian dalam Masjid Sang Cipta Rasa. Tidak kalah menarik dengan area luar, bagian dalam masjid pun menyuguhkan suasana tradisional tempo dulu dengan banyaknya ornamen kayu jati yang kokoh dan menambah kesan unik dan megah. Hampir keseluruhan kerangka bangunan Masjid Sang Cipta Rasa ini berbahan dasar kayu jati dengan kualitas terbaik. Tidak mengherankan, meski masjid ini sudah berumur 540 tahun, hingga saat ini bangunan Masjid Sang Cipta Rasa masih terlihat begitu kokoh berdiri. Ya teman-teman, tadi kita sudah berkeliling, lalu tadi kita juga sudah menjumpai salah satu penjaga masjid yang berada dalam lingkungan Masjid Sang Cipta Rasa ini. Bagaimana teman-teman? Ternyata banyak ya sejarah yang berada di masjid ini, dan begitu juga filosofinya yang tidak kalah menarik. Ya, sekilas saja, jadi Masjid Sang Cipta Rasa ini dibangun pada saat pemerintahan Sunan Gunung Jati sekitar tahun 1480 dan masih memiliki banyak sekali ornamen-ornamen unik yang tadi sudah dijelaskan. Mungkin banyak sekali di sini yang sangat-sangat oriental, sangat-sangat otentik dari Sunan Gunung Jati sendiri. Lalu dengan ditambah lagi dengan suasana Kota Cirebon yang memang mendukung kebudayaan itu sendiri, menambah kesan estetiknya. Benar kan teman-teman? Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di cagar-cagar budaya yang akan datang ya teman-teman. Mungkin itu saja. Salam semangat, salam